Berhenti dan dengarkan saya dengan saksama. Apa yang akan saya katakan kepada Anda dalam beberapa menit ke depan bisa menjadi garis tipis antara usia tua yang jernih dan cemerlang, atau penurunan lambat ke kegelapan kelupaan. Selamat pagi, komunitas tercinta. Hari ini saya akan membuat pengecualian, sesuatu yang sepanjang karir medis saya belum pernah dilakukan dengan cara seperti ini. Saya tidak akan memberi Anda hanya nasihat umum. Saya akan membuka pintu pribadi untuk berbagi dengan Anda langkah demi langkah. Metode alami yang saya rancang untuk paman saya sendiri untuk melindungi otaknya dari keausan waktu. Izinkan saya menceritakan bagaimana ide ini lahir. Itu tidak dimulai di ruang konsultasi, melainkan di depan secangkir kopi. Beberapa bulan lalu saya duduk di depan paman Antonio saya, seorang pria berusia 69 tahun. Masih kuat dan bangga, tapi hari itu tatapannya memiliki sedikit kekhawatiran. Dia beranak pada Fayaso. Teman-teman sewadana sama lagi, entah mereka mulai lupa nama cucu mereka. Mereka kehilangan ketajaman yang dulu mereka miliki. Saya tidak ingin berakhir seperti itu. Saya ingin menua, tapi saya ingin pikiran saya tetap bersama saya. Kata-katanya membuat saya diam. Tidak diperlukan teori medis yang rumit. Diperlukan perisai. Diperlukan agar saya menunjukkan senjata nyata dari alam untuk melindungi otaknya. Dan pada saat itu saya memahami misi saya. Saya harus menyatukan dua dunia, ketepatan dingin neuroscience modern dengan kebijaksanaan hangat herbolari tradisional. Sejak percakapan itu, saya telah mendampingi paman Antonio saya dalam protokol khusus berdasarkan 6 tanaman obat yang kuat. Ini bukan mitos populer, ini adalah herbal yang telah bertahan berabad-abad dan yang sekarang divalidasi secara klinis oleh ilmu pengetahuan modern karena kemampuannya untuk mempertahankan memori, memulihkan konsentrasi, dan menghidupkan kembali energi mental. Hari ini saya akan memberikan formula itu kepada Anda. Saya akan mengungkapkan apa tepatnya ke-6 tanaman itu, bagaimana paman saya memasukkannya ke dalam rutinitas hariannya, dan perubahan mengejutkan yang saya sendiri saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan saya janji sesuatu, kita tidak akan berbicara tentang pil ajaib atau suplemen mahal. Kita akan berbicara tentang hadiah sederhana dari alam yang mungkin Anda lihat ribuan kali di toko herbal atau bahkan di taman Anda sendiri. Tapi ketika Anda belajar menggunakannya secara strategis, seperti yang akan saya tunjukkan hari ini, itu akan menjadi kunci untuk menjaga otak Anda berfungsi maksimal, bahkan di usia lanjut. Sebelum masuk ke detail tentang setiap herbal, saya ingin meminta sesuatu. Jika Anda merasa pengetahuan ini dapat membantu Anda merawat diri sendiri dengan lebih baik dan bermanfaat bagi orang-orang terkasih Anda, silakan klik suka dan berlangganan saluran ini. Setiap langganan menunjukkan bahwa pesan ini sampai kepada mereka yang benar-benar ingin memahami kesehatan mereka dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itulah yang mendorong saya untuk terus mendampingi Anda dalam perjalanan ini. Sebelum berbicara tentang ke-6 tanaman luar biasa itu, izinkan saya menjelaskan filosofi saya yang saya sebut kesederhanaan strategis. Setelah menganalisis ribuan studi dan melihat dengan mata kepala sendiri pemulihan paman saya sampai pada kesimpulan tegas. Daripada membanjiri Anda dengan puluhan suplemen lalu menyerah, pilihlah sedikit, tapi yang memiliki kekuatan luar biasa. Ke-6 herbal yang akan saya ungkapkan telah melewati kriteria paling ketat. Mereka memiliki dukungan ilmiah yang solid, harus melawan penuaan otak dari berbagai sisi. Hanya satu, harus mudah dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting, harus memiliki biaya terjangkau agar siapapun bisa mendapat manfaat.
Tidak ada yang berlebih, semuanya berfungsi. Dan di sini dimulai daftarnya. Tanaman pelindung otak pertama, Ginkgo biloba setiap pagi. Senjata pertama dalam protokol paman saya, sesuatu yang tidak pernah absen sehari pun adalah Ginkgo biloba. Baginya itu bukan sekadar infus, itu adalah ritual kelangsungan hidup. Selama lebih dari 10 tahun, jam menunjukkan pukul 7 pagi, dan sementara dunia masih bangun, dia duduk dengan cangkir teh, Ginkgo biloba, yang mengepul, tanpa gula, tanpa campuran. Dia minum murni karena ingin tubuhnya menyerap setiap miligram aktif. Mengapa Ginkgo biloba? Jawabannya terletak pada persimpangan antara ketakutan dan ilmu pengetahuan. Beberapa tahun lalu mulai memperhatikan retakan di pikirannya. Lupa nama tetangga, tersesat di tempat parkir atau diam di tengah ruangan tanpa ingat apa yang akan dilakukan. Itu adalah sinyal peringatan merah yang tidak bisa diabaikan. Dari sudut pandang ilmiah, Ginkgo biloba mengandung flavonoid dan terpenoid. Bayangkan mereka sebagai pasukan elit yang mampu menembus penghalang hematoensefalik, memompa oksigen, dan nutrisi langsung ke hipokampus, pusat komando memori, untuk melindungi neuron dari karat waktu. Kami mengubah kebiasaan ini menjadi uji klinis ketat selama 6 bulan. Kami catat, periksa, dan amati setiap detail, dan hasilnya tidak bohong. Setelah hanya 3 minggu, refleks paman saya sudah berubah, dan pada bulan ketiga, dia mengatakan kabut mental telah hilang, ketajaman telah kembali, ilmu pengetahuan mendukungnya. Sebuah studi yang mengesankan diterbitkan di jurnal Psychopharmacology menunjukkan bahwa setelah 24 minggu penggunaan ekstrak standar Ginkgo biloba, otak orang dewasa lanjut usia meningkat secara nyata, kecepatan pemrosesannya, dan kemampuan konsentrasinya. Selain itu, sebuah meta-analisis dari lebih dari 30 studi mengonfirmasi bahwa ekstrak ini bertindak sebagai rem kuat yang memperlambat kemajuan penurunan kognitif ringan. Tapi yang benar-benar mengejutkan saya bukan angkanya, melainkan cara paman saya memasukkannya. Dia tidak menelan herbal seperti pasien yang minum obat tanpa berpikir. Dia mengubah kebiasaan menjadi ritual kesadaran. Sementara infus itu diam di dekat jendela, dia bernapas dalam-dalam dan menetapkan niatnya untuk hari itu. Sikap sadar dan tenang itu mengaktifkan korteks prefrontalnya, menghasilkan resonansi biologis yang memungkinkan penyerapan nutrisi optimal. Dan ingat baik-baik ini, paman saya adalah pengguna yang bijak. Dia memahami bahwa tanaman kuat pantas dihormati. Dia tahu bahwa Ginkgo bisa memengaruhi pembekuan darah dan tidak pernah mencampurnya secara acak dengan obat lain. Itu disebut disiplin. Itu menggunakan pengobatan berbasis bukti, bukan mengikuti mode. Hasil dari ketekunan cerdas itu. Pada usia 69 tahun, paman saya memiliki memori yang begitu tajam sehingga menimbulkan iri di antara orang muda. Kemampuan asosiasi mentalnya luar biasa cepat dan bukti paling meyakinkan bahwa otaknya meremajakan melawan waktu. Baru 2 tahun lalu mulai belajar piano. Itu adalah otak yang sedang berkembang, bukan menurun. Tanaman pelindung otak kedua, salvia. Ini adalah herbal yang dihormati oleh orang dahulu sebagai penjaga memori. Paman saya tidak menggunakannya secara acak, melainkan sebagai dosis pencegahan dan strategis. Ritualnya tidak berubah dan disiplin. Setiap Rabu dan Minggu, tepat setelah makan siang, 1 sendok teh daun kering dari sumber terpercaya yang direndam dalam air panas selama tepat 7 menit. Ketika aroma tanah dan segar memenuhi udara, dia minum perlahan dengan perhatian. Bukan hanya minum teh, itu adalah saat dia mengisi ulang kejernihan mentalnya. Mengapa salvia? Karena ilmu pengetahuan modern akhirnya mengonfirmasi intuisi leluhur kita. Tanaman ini mengandung senyawa kuat yang menghambat asetilkolinesterase,
enzim musuh yang menghancurkan asetilkolin. Ingat, asetilkolin adalah neurotransmitter emas yang bertanggung jawab atas pembelajaran dan konsolidasi memori. Dengan kata lain, salvia menjaga sinyal otak tetap kuat dan tajam. Hasilnya tidak terbantahkan. 8 tahun lalu, paman saya mengaku, saya membaca satu halaman dan langsung lupa. Saat itulah kami memasukkan salvia ke dalam regimennya. Hasilnya, transformasi spektakuler. Dalam beberapa minggu, kabut mental hilang. Tidak hanya bisa membaca bab utuh tanpa kembali, tapi dia memulihkan kepercayaan diri total dan memimpin percakapan keluarga dengan kelincahan mental yang baru. Dan ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics mengungkapkan bahwa ekstrak salvia adalah motor yang mendorong kinerja kognitif dan perhatian berkelanjutan di segala usia. Bahkan dalam uji klinis dengan pasien Alzheimer, setelah 4 bulan, kelompok yang mengonsumsi salvia menunjukkan fungsi otak dan stabilitas emosional yang jauh lebih unggul daripada kelompok placebo. Tapi dengarkan bagaimana paman saya, seorang pria praktis, merangkum semua ini. Salvia membantu saya mengambil ritme kembali. Kalimat itu adalah permata. Baginya, salvia adalah benang tak terlihat yang menghubungkan kembali kenangan yang tersebar mencegahnya lolos. Dan pelajaran paling berharga yang ditinggalkannya ada pada metode. Gagal sekali dengan kapsul industri. Mengapa? Karena dia menemukan bahwa kekuatan sebenarnya ada pada penciuman. Ketika menyiapkan teh dengan tangan, uap aromatik langsung mengaktifkan zona otak yang terkait dengan memori penciuman, jalur yang tidak bisa dilalui oleh pil manapun. Hari ini, setiap Rabu dan Minggu telah menjadi ritual suci. Dia duduk dalam diam, memeluk cangkir panasnya, menghirup dalam-dalam aroma herbal. Pada saat itu tidak hanya melindungi memorinya, mematikan saklar kecemasan, karena otak yang ingin berpikir jernih pertama-tama perlu tenang. Tanaman pelindung otak ketiga adalah romero. Sekarang mari kita bicara tentang musuh diam yang kita semua hadapi. Penurunan energi setelah makan siang. Itu adalah saat kabut mental muncul. Ketika Anda merasa seseorang telah mematikan saklar cahaya di pikiran Anda secara diam-diam. Kebanyakan orang beralih ke kafein secara refleks, tapi paman saya, seorang master sejati dalam seni mengoptimalkan kesehatan di usia tua, memilih jalan lain. Senjata rahasia ketiga dalam ritual perlindungan neurologisnya adalah romero. Bukan sekadar bumbu untuk steak. Selama lebih dari 12 tahun, dia telah mengubah penggunaan romero menjadi ritual biologis yang tepat, seperti jam Swiss. Pada pukul 3 sore, jam emas kantuk menyiapkan secangkir kecil teh dengan ranting romero segar. Biarkan diam beberapa menit dalam air panas. Buka jendela untuk membiarkan udara luar masuk dan minum perlahan. Kadang cukup menggosok beberapa daun di antara jari dan menghirup dalam-dalam. Mengapa romero? Karena memahami bahwa diperlukan percikan alami untuk mengaktifkan kembali mesin kognitifnya. Dan ilmu pengetahuan sepenuhnya berada di pihaknya. Romero bukan hanya rempah, itu adalah apotek botani mini. Mengandung asam karnosat dan terutama 1,8-sinol, senyawa volatil luar biasa. Yang menarik adalah sinol bisa masuk langsung ke darah melalui pernapasan. Penelitian perintis dari Universitas Northumbria menunjukkan bahwa cukup mencium romero untuk mengaktifkan apa yang disebut memori prospektif. Itulah kuncinya. Memori prospektif adalah kemampuan mengingat apa yang harus dilakukan. Menelepon, minum obat, atau menghadiri pertemuan tanpa ada yang mengingatkan. Paman saya adalah bukti hidup dari temuan ini. Sebelumnya bergantung pada buku catatan untuk mengingat tugas. Setelah makan siang,
Tapi sejak berteman dengan Romero, mulai menyelesaikan semuanya tanpa melihat daftar. Bergurau mengatakan bahwa tanaman ini seperti sekretaris setia yang membisikkan pengingat pada saat tepat. Romero mengembalikan kepercayaan diri dan kendali, tidak lagi takut lupa janji atau kehilangan detail penting. Itu adalah pembebasan mental, tapi yang paling saya kagumi adalah disiplinnya. Tahu bahwa dosis membuat racun. Tidak pernah minum lebih dari 1 cangkir kecil sehari untuk menjaga perutnya, dan kemanapun bepergian, di tasnya selalu membawa kantong kecil daun kering. Teman tak terpisahkannya. Dia menyebut Romero kabel tanah yang menjaga pikirannya tetap terpusat, dan ritual ini memiliki keindahan lebih. Dalam banyak kunjungan saya, dia mengundang saya untuk berbagi dalam diam sore. Saat itulah saya memahami bahwa kekuatan tanaman ini tidak hanya terletak pada molekulnya, tapi juga pada ruang ketenangan mutlak yang diciptakannya. Efek akumulatif setelah 12 tahun luar biasa. Hari ini bisa menganalisis dokumen kompleks atau bekerja di taman hingga senja tanpa kehilangan konsentrasi. Ketika seseorang bertanya apa rahasianya, cukup tersenyum dan menjawab dengan kalimat yang merangkum semua kejernihannya. Sederhana. Pada pukul 3 sore, otak saya berbau Romero. Tanaman pelindung otak keempat adalah bacopa. Kita sudah melewati 3 pilar, tapi yang keempat ini adalah yang paling kuat dalam arsitektur perlindungan otak paman saya. Nama yang mungkin kurang dikenal bagi kebanyakan orang, tapi di bidang neuroscience itu adalah salah satu tanaman dengan dukungan klinis terbesar, Bacopa monnieri, atau seperti yang dikenal dalam pengobatan Ayurveda kuno. Brahmi, bagi paman saya, bukan sekadar herbal. Dia menyebutnya dengan nama puitis dan tepat, meditasi cair. Amati bagaimana dia melakukannya. Bukan sekadar minum teh tanpa berpikir. Pada pukul 4.30 sore, saat hari menyerahkan cahayanya ke senja, melakukan ritual pemutusan total. Matikan televisi, letakkan telepon menghadap ke bawah dan masuk ke apa yang dia sebut upacara Bacopa. Ketepatannya membuat saya kagum. Gunakan daun kering dari sumber khusus, ukur tepat 1 sendok teh, dan yang paling penting, rendam teh pada 80 Celcius. Mengapa pada Karena tahu bahwa air mendidih menghancurkan senyawa paling halus. Dia bukan sekadar menyiapkan teh, sedang melakukan ekstraksi biologis prinsip aktif. Selama 15 menit berikutnya, paman saya duduk tenang di kursi favoritnya. Tuang teh ke teko kecil keramik dan minum seteguk demi seteguk, perlahan, tanpa media sosial, tanpa kekhawatiran untuk besok. Cukup amati bagaimana pikirannya tenang, sedikit demi sedikit. Ilmu pengetahuan di balik ketenangan ini menarik. Bacopa adalah harta karun penuh bacoseeds, molekul luar biasa yang telah menunjukkan kemampuannya untuk memperbaiki dan merangsang komunikasi antar neuron, mempromosikan pembentukan koneksi sinaptik baru. Dengan kata lain, membantu otak membangun jembatan informasi baru. Selain itu, bacopa mengatur sintesis serotonin, menstabilkan suasana hati dan menciptakan perisai pelindung terhadap kortisol, hormon stres. Cerita yang membawanya menemukan Bacopa lahir di salah satu periode tergelap yang kita semua ingat. Pandemi, isolasi, dan ketidakpastian membebani otaknya. Dia mengaku tidak bisa menyelesaikan 1 halaman bacaan atau menjaga perhatian dalam percakapan panjang. Saat itulah dia meminta saya mencari solusi alami, sesuatu yang memulihkan memorinya dan sekaligus mengembalikan ketenangan. Dan Bacopa adalah jawabannya. Perubahan tidak terjadi semalam, tapi konstan dan mendalam. Setelah 3 minggu, kabut mental mulai menghilang. Merasa ringan mental mengalir melalui pikirannya. Pada 2 bulan kembali ke hasratnya pada musik klasik, seni yang menuntut konsentrasi untuk merasakan setiap nada dengan tepat. Pengamatan pribadi ini sesuai sempurna dengan data ilmiah.
Sebuah studi revolusioner yang diterbitkan di jurnal bergengsi Neuropsychopharmacology mengonfirmasi bahwa mengonsumsi bakopa secara terus-menerus selama 12 minggu meningkatkan secara signifikan memori kerja, perhatian berkelanjutan, dan kecepatan pemrosesan informasi pada orang dewasa lanjut usia. Meta-analisis lain bahkan menunjukkan bahwa tanaman ini merangsang neurogenesis, penciptaan neuron baru, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil pada orang lanjut usia. Hari ini pada usia 69 tahun. Paman saya adalah bukti hidup dari kekuatan disiplin ini. Tidak hanya jernih, sedang belajar fotografi digital, keterampilan yang membutuhkan pemikiran logis dan memori kompleks. Menyerap proses perangkat lunak dengan begitu cepat sehingga dia sendiri terkejut. Ketika saya tanya rahasianya, tunjuk cangkir teh sore harinya dan katakan kalimat yang bagi saya merangkum kebenaran tentang kesehatan otak. Lihat, bacopa tidak hanya memperbaiki memori, memberi saya kedamaian. Dan ingat ini, pikiran yang damai selalu adalah mesin yang berfungsi maksimal. Tanaman pelindung otak kelima adalah kunyit malam hari. Kita sudah melewati 4 pilar, tapi elemen kelima dalam protokol paman saya mungkin yang paling mengejutkan, bukan karena tidak dikenal, melainkan karena cara dia menggunakannya mengangkat rempah sederhana dapur ke kategori alat neuroprotektif superior. Ini adalah kunyit, tapi jangan salah. Dia tidak menggunakannya sebagai bumbu acak untuk kari. Baginya itu adalah ritual malam yang dirancang dengan hati-hati untuk menyiapkan otak dan membawanya ke fase perbaikan terdalam. Setiap malam, tepat pukul 8 malam, yaitu 2 jam sebelum tidur, dia melakukan upacaranya untuk menyiapkan apa yang disebut susu emas. Resepnya tidak berdasarkan rasa, melainkan kimia organik. Panaskan secangkir susu nabati, almond atau oat. Tambahkan setengah sendok teh kunyit murni berkualitas tinggi. Dan inilah rahasianya. Selalu tambahkan sejumput lada hitam dan beberapa tetes minyak zaitun extra virgin. Mengapa kombinasi ini begitu penting? Karena kurkumin, prinsip aktif kunyit, memiliki cacat besar, sangat sulit diserap. Namun, ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa piperin dari lada hitam bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Dan lemak sehat dari minyak zaitun bertindak sebagai kendaraan, memungkinkan kurkumin melintasi penghalang hematoensefalik dan mencapai langsung neuron. Cerita di balik kebiasaan ini berasal dari 1 dekade lalu. Paman saya mulai memperhatikan fenomena yang saya sebut kekakuan mental di akhir hari. Setelah makan malam, pikirannya terasa berat, pikiran tersebar, dan biasa tidur dengan kepala penuh kebisingan dan kekhawatiran. Saat itulah saya usulkan protokol malam dengan kunyit. Hasilnya bukan hanya perbaikan, itu adalah revolusi dalam tidurnya. Dalam beberapa minggu tidur dengan mudah dan bangun dengan sensasi bahwa otaknya telah dibersihkan. Ingat lebih baik detail dan istirahatnya menjadi terus-menerus dan reparatif. Ilmu pengetahuan modern mendukung penuh pengalaman ini. Studi yang diterbitkan di Frontiers in Asian Neuroscience telah menunjukkan bahwa kurkumin adalah antiinflamasi neuronal kuat yang melindungi hipokampus dan korteks prefrontal dari stres oksidatif. Tapi yang paling menarik adalah sinkronisasi. Dengan minum susu emas pada pukul 8 malam, kadar kurkumin dalam darah mencapai puncak tepat ketika otak masuk ke tidur dalam. Saat itulah sistem limfatik, sistem pembersihan otak, bekerja maksimal untuk menghilangkan toksin yang terkumpul selama hari, termasuk plak beta-amiloid, musuh diam di balik Alzheimer. Dengan kata lain, kunyit tidak hanya membantunya tidur, bertindak sebagai katalisator yang meningkatkan proses pemeliharaan malam otak.
Membersihkan panggung agar keesokan harinya pikiran berfungsi dengan lancar. Hari ini, setelah 10 tahun ketekunan, paman saya menyatakan bahwa gelas susu emasnya bukan hanya kebiasaan, melainkan investasi. Mengingatkan bahwa usia tua tidak harus menjadi kemunduran. Bisa menjadi waktu kemegahan jika merawat detail kecil. Seperti yang biasa dikatakannya, kunyit bukan rempah. Itu adalah emas cair yang melukis malam saya dengan kedamaian. Dan sekarang, ketika dasar harian sudah kokoh, kita sampai pada bagian terakhir, rahasia yang disimpan untuk akhir pekan. Tanaman nomor 6, Gotu Kola, dan regenerasi minggu. Tanaman pelindung otak ke-6 adalah Gotu Kola, juga dikenal sebagai Centella asiatica. Kita menutup perjalanan perlindungan otak ini dengan pilar ke-6, elemen siklis dan suci. Jika hari-hari dalam seminggu adalah pertempuran, minggu adalah saat prajurit menurunkan senjata untuk menyembuhkan lukanya. Dan senjata rahasia paman saya untuk hari itu adalah Gotu Kola, herbal legendaris dari pengobatan tradisional India dan Cina. Tapi perhatian, paman saya tidak menggunakannya setiap hari, telah mengubahnya menjadi ritual eksklusif kelahiran kembali pada Minggu pagi. Ketika fajar hari istirahat, menyiapkan cangkir teh dengan penghormatan khusus. Gunakan daun kering murni Gotu Kola dari sumber herbolari terpercaya. Resepnya minimalis, tapi ketat. Tepat 2 daun utuh per cangkir, direndam dalam air panas selama 10 menit. Sementara minum, tidak memeriksa berita atau menonton televisi, duduk di depan buku catatan pribadinya. Mengapa kombinasi ini? Karena baginya Gotu Kola bukan suplemen, itu adalah tombol riset pikiran. Pilihan ini memiliki dasar biologis mendalam. Gotu Kola mengandung konsentrasi tinggi triterpenoid, khususnya asiaticosida dan madecasosida. Dalam bahasa neuroscience, mereka adalah arsitek sejati, merangsang produksi faktor pertumbuhan neuronal, BDNF, mendorong neurogenesis dan memperbaiki langsung sel otak yang aus oleh stres seminggu. Selain itu, bertindak sebagai panah 2 mata, meningkatkan aliran darah otak dan mengurangi kortisol, melindungi dan menenangkan sekaligus. Asal kebiasaan ini berasal dari tahap yang paman saya sebut kelelahan akhir pekan. Tanggung jawab yang menumpuk membuatnya memulai minggu dengan otak memar. Kami coba Gotu Kola sebagai terapi mingguan pembersihan mental. Hasilnya mengejutkan. Setelah 2 bulan berhenti merasa menyeret kaki pada Senin. Mulai setiap minggu dengan energi baru, optimisme dan ketenangan. Ilmu pengetahuan tidak terkejut dengan ini. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine mengonfirmasi bahwa orang dewasa lanjut usia yang mengonsumsi ekstrak Gotu Kola selama 56 hari, menunjukkan perbaikan nyata dalam memori kerja dan kecepatan pemrosesan informasi. Uji klinis juga menunjukkan pengurangan signifikan kecemasan, tapi yang paling menyentuh saya adalah kedalaman emosional ritual ini. Kombinasi antara efek biologis Gotu Kola dan tindakan menulis di diary-nya, di mana melepaskan beban, mencatat pembelajaran dan rasa syukur, menciptakan resonansi kuat, sedang melakukan pembersihan ganda, kimia, dan emosional. Hari ini, setelah bertahun-tahun, paman saya merangkumnya begini. Gotu Kola Minggu adalah kunci untuk tidak pernah menua dalam pemikiran. Mengingatkan dia dan kita semua kebenaran sederhana sekaligus mendalam. Tidak peduli seberapa lelah atau terluka kita sampai di akhir minggu, kita selalu punya kekuatan untuk menyembuhkan diri dan mulai lagi. Itulah arti sebenarnya merawat otak. Bukan hanya hidup lebih lama, tapi hidup dengan lebih dalam setiap hari. Sekarang saya ingin mendengar suara Anda. Di antara 6 penjaga neurologis yang baru saja kita analisis,
Yang mana akan menjadi pendamping pilihan Anda untuk protokol sendiri? Dan apa tantangan terbesar Anda? Tuliskan di komentar. Saya tidak melihatnya sebagai kata-kata sederhana, melainkan cerita kesehatan sadar. Saya berkomitmen membaca setiap satu dan menawarkan saran untuk mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam ritme biologis Anda dengan cara paling alami mungkin. Untuk memastikan Anda mendapatkan manfaat biologis maksimal, telah dipilih dan ditinggalkan di tautan deskripsi sumber bahan paling murni dengan kualitas farmasi. Ingat, kualitas bahan menentukan kualitas sel Anda. Cerita Paman Antonio saya adalah bukti hidup dari kebenaran esensial. Usia tua yang jernih bukan lotre genetik, melainkan hasil akumulasi sadar. Setiap cangkir ginkgo, setiap teguk romero, setiap gelas susu dengan kunyit bukan minuman sederhana. Itu adalah sinyal biologis kuat yang dikirim ke otak. Saya lindungi Anda, saya hargai Anda. Terus layani saya dengan kekuatan hingga napas terakhir. Jika Anda merasa pengetahuan ini telah menjadi obat untuk pikiran Anda, berlangganan saluran, dan like video ini sekarang juga, bagikan untuk memperluas kejernihan mental ke lebih banyak orang. Dan jangan berhenti di sini. Perjalanan menuju optimalisasi otak berlanjut. Saya undang Anda masuk ke 2 protokol berikutnya yang Anda lihat di layar. Satu tentang kebiasaan untuk meningkatkan memori, dan yang lain tentang superfood untuk meningkatkan konsentrasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. M.